Apa sih yang disebut menuruti firman? Kita sering untuk kalau di dalam diskusi mengatakan menuruti firman, mungkin di dalam kesan yang kita perlu renungkan tuh jangan-jangan cuma hanya menuruti, yaitu apa orang yang katakan atau apa yang pada umumnya yang dirasakan. Oh ya, saya tahu Tuhan Yesus, saya udah percaya, that's it, and that is where we are, dan hanya mengalir saja, rutinitas. Nah, ini saya sering katakan demikian supaya kita jangan terjebak di dalam pola-pola hidup yang hanya sesederhana begini saja yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Sebetulnya menuruti firman, kalau secara Inggrisnya itu dikatakan to attend carefully. Jadi kita ini perlu apa? Ya kalau mau bahasa pasarnya itu melototi. Melototi apa? Melototi firman. Lebih jelas, yang lebih coba bagaimana kita ingin tahu yang lebih sebenarnya itu apa. Nah, dari situlah firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 14:23, kalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Mana duluan nih, teman-teman? Menuruti firman atau mengasihi? Kalau menurut apa yang tertulis ini jelas, kita perlu menuruti inilah sesungguhnya yang akhirnya kita diartikan oleh Tuhan, yaitu ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, itulah the way that we love our God, the way that we love Jesus Christ, yaitu menuruti firman, yaitu apa? Melototi firman, yaitu untuk sungguh-sungguh mau mengerti firman. Nah, inilah cara yang sebetulnya, bukan tindakan-tindakan yang ya kalau boleh dikatakan dilihat orang baik, dilihat ini, nah inilah ukurannya. Bukan, itu hal yang baik. Tetapi bukan ukuran esensi sebenarnya. Yang terutama adalah betul-betul kita ingin mengerti firman-Nya, inilah yang akhirnya mengasihiku ini terjadi, teman-teman. Nah, untuk itu maka itu jangan sampai seperti apa yang berulang sering dikatakan, Matius 13 yang mengatakan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan surga. Nah, ini kenapa menjadi tekanan Tuhan Yesus? Karena firman itu bukan sekedar hanya Tuhan Yesus yang baik, yang menyelamatkan aku percaya, bukan. Firman itu dikisahkan tentang kerajaan surga loh. Sejauh mana kita tahu soal tentang kerajaan surga ini? Nah, suka-suka. Kita dengarnya agak rumit, wah ini agak kalau ngomong bahasa kerennya itu abstrak atau gimana, padahal itu bahasa rohani, perumpamaan. Justru itulah seperti tadi yang dikatakan, kita perlu attend, kita perlu menghadirkan perhatian kita yang lebih hati-hati untuk mengerti semuanya. Inilah yang dimaksud supaya kita benar-benar tahu firman tentang kerajaan surga. Bukan firman hanya tentang ya masalah hidup aja yang itu, bukan. Tetapi sesungguhnya Tuhan hadirkan itu adalah ketahuilah tentang aku, tentang kerajaan surga yang aku menjadi rajanya itu. Nah, inilah menjadi fokus yang benar-benar perlu kita selalu seputar, inilah yang kita selalu perguncingkan, bahas, dan lain-lainnya. Bahkan on the other opportunity yang sebelumnya saya pernah mengatakan, itu dalam Lukas 2 loh. Itu pelayanan Tuhan Yesus yang paling pertama, yang paling awal sewaktu dia muda menjadi tahun 30, mulailah dia pelayanan. Apa yang tertulis dalam Lukas 2 itu tidak lain adalah dia dicari-cari dengan bapak ibunya waktu itu karena ikut upacara di dalam Yerusalem, kita semua tahu hilang, terus sampai 3 hari kemudian baru cari-cari ketemu apa di mana? Di dalam bait suci, dikatakan di situ dia mengajar dengan fasih, dengan baik, menjawab semua pertanyaan ini itu, dan Inggrisnya dikatakan gini, sewaktu ibunya ya agak sedikit ngomel, kamu ini kok saya sampai cari kok sampai sulit datang sampai saya dapatkan. Dia menjawab apa? Apa urusannya ini? I am doing my father business. Itulah Inggrisnya dikatakan. Jadi bisnisnya dia, kesibukannya dia, attentionnya dia nih doing apa? Yaitu tanya jawab, sharing, dan lain-lain dengan apa? Dengan para orang-orang ahli Taurat yang ada di bait suci, yang dia menjawab secara tepat, cerdas, dan lain-lainnya. Nah, itu sedikit cuplikan teman-teman. Nah, di sini dikatakan tentang kerajaan surga. Nah,
Yang penting itu attitude kita sampai kemana. Di sini dikatakan ayat selanjutnya, tetapi yang tidak mengerti, udah gitu datang si jahat, merampasnya apa yang ditabur ke dalam hati orang itu, dan benih itu seperti diumpamakan di pinggir jalan. Ini ada 4 perumpamaan. Nah, salah satu inilah yang di sini. Jadi, ayat ini menggugah setiap kita semua. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita membiarkan, karena suka-suka kita bersikap, aduh kok sulit, aduh ya udahlah, pokoknya aku beginilah, pokoknya ya ambil simpelnya begitu. Padahal di sini dikatakan kalau tidak mengerti dibiarkan, si jahat datang dan merampasnya. Inilah di mana keadaan yang perlu kita waspadai. Jangan kalau kita merasa tidak mengerti, ya dibiarkan begitu saja. Padahal ini pokok yang hal-hal yang perlu kita telusuri. Amsal 25 mengatakan apa? Yang berulang kali kita sharing ke dalam wadah ini, Pak Girsang pun juga sering mengatakan, selidikilah, selidikilah. Itulah kemuliaan Tuhan yang Tuhan rahasiakan, yang perlu kita itukan. Kalau tidak, ya ini seperti ini keadaannya, seperti pinggir jalan, dirampas, bahkan ayat selanjutnya, ada satu contoh lagi di atas batu-batu, wah, tetapi dia gembira untuk menerima kebenarannya, tapi tidak tahan lama. Karena mungkin lingkungan, yaitu batu-batu yang mendesak ini, loh kok pemahamannya kok gini, kok begitu, akhirnya dikatakan apa? Karena tekanan-tekanan, dialah akhirnya menjadi murtad. Jadi akhirnya tidak percaya lagi dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah teman-teman supaya kita benar-benar di dalam satu keadaan yang perlu kita cermati.